Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum machine learning dengan topik information based learning. Artificial itu kan terbagi menjadi dua, ada MLP sama ada satu lagi algoritma backpropagation. Jadi Artificial Neural Network atau ANN merupakan salah satu metode dalam machine learning yang terinspirasi dari cara kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Jadi model ini terdiri dari kumpulan neuron yang saling terhubung dan bekerja secara berlapis untuk mempelajari pola dari data. Jadi dalam proses pelatihannya, MLP atau yang pertama menggunakan algoritma propagation untuk menyesuaikan bobot pada setiap neuron. Jadi algoritma ini akan bekerja dengan menghitung error dari hasil prediksi model, kemudian menyebarkannya kembali ke setiap lapisan jaringan. Terus pada praktikum ini juga saya akan melakukan implementasi artificial neural network menggunakan metode multi-layer atau MLP untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Jadi kita akan langsung masuk ke multi-layer perception atau kalau disingkat itu MLP. Jadi pada tahap awal praktikum ini dilakukan pembuatan dataset klasifikasi biner sederhana yang akan digunakan untuk melatih model artificial neural network atau ANN. Jadi bisa kita ketika dijalankan atau dari kode ini bisa kita lihat bahwa dataset berhasil dibuat menggunakan fungsi make classification. Kemudian dia akan mengeluarkan contoh 5 baris pertama data. Selanjutnya ada pra pemrosesan data. Jadi setelah data saya berhasil dimuat, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pra pemrosesan data. Jadi pada tahap ini akan dibagi menjadi data latih atau training set dan data uji atau testing set. Jadi pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih menggunakan sebagian data yang kemudian dia akan diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi ketika kita menjalankannya itu bisa kita lihat itu akan keluar bentuk X-train scale sama bentuk X-test scale atau bentuk data latih sama tesnya nanti. Selanjutnya kita akan membangun dan melatih model ANN. Jadi setelah tahap pemrosesan itu, langkah berikutnya adalah membangun dan melatih model Artificial Neural Network atau ANN menggunakan metode Multi-Layer Perception atau MLP. Jadi pada praktikum ini kita akan menggunakan MLP Classification, MLP Classifier, sorry, dari library sklearn. Jadi karena dia akan mampu membuat model mempelajari pola nonlinear pada data. Selain itu juga dia akan digunakan juga optimizer Adam untuk memperbarui bobot selama proses pelatihan. Jadi pada proses ini model akan mempelajari pola dari data latih dengan cara menyelesaikan bobot pada setiap neuron secara iteratif. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model. Jadi setelah proses pelatihan model selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap performa model menggunakan data uji. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Beberapa metrik evaluasi yang digunakan dalam praktikum ini antara lain ada akurasi, precision, terus ada recall, F1 score, dan support juga. Jadi dari hasil evaluasi ini, atau bisa kita lihat seperti gambar berikut, model berhasil mencapai akurasi sekitar 0,8, 0,89 atau sekitar 89% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi sebagian besar data dengan benar. Jadi nilai precision, recall, dan F1 score yang relatif seimbang juga menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam membedakan kedua kelas pada dataset. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, bagian uh, Artificial Neural Network Backpropagation. Jadi pada tahap ini kita akan dilakukan implementasi Artificial Neural Network atau ANN menggunakan metode backpropagation untuk melakukan classification pada dataset. Jadi backpropagation ini merupakan algoritma pelatihan pada jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk memperbarui bobot jaringan dengan meminimalkan nilai error melalui propagasi balik dari output layer menuju hidden layer. Jadi
pada tahap pertama kita akan mengimport library dan memuat datasetnya. Jadi pada tahap awal itu kita akan melakukan import library yang diperlukan untuk pengelolaan data serta pembangunan model neural network. Jadi setelah library ini diimport, data iris kemudian dimuat menggunakan fungsi load iris, yang dimana dari hasil load iris ini bisa kita lihat bahwa dataset memiliki 150 data dengan 4 fitur, sedangkan label target memiliki 150 data kelas yang mempresentasikan 3 jenis bunga iris. Selanjutnya kita masuk ke pra pemeriksaan data. Jadi setelah dataset berhasil dimuat, tahap selanjutnya adalah melakukan pra pemeriksaan data. Jadi tahap ini dilakukan proses encoding pada label target menggunakan metode one hot encoding. Jadi proses ini bertujuan untuk mengubah label kelas menjadi bentuk vektor biner sehingga dapat digunakan pada model neural network. Jadi setelah pemrosesan data ini selesai, bisa kita lihat bahwa dia akan shape of one hot and cold target. Jadi dia akan mengeluarkan target dengan 150 baris dengan 3 jenis yang berbeda. Setelah proses encoding ini selesai, langkah berikutnya adalah melakukan feature scaling menggunakan standard scaler, yang dimana standard scaler ini bisa kita lihat seperti gambar berikut. Jadi ketika dijalankan, dia akan keluar shape of scale feature dengan 150 data dengan 4 versi yang berbeda atau spesifikasi yang berbeda. Kemudian dataset dibagi, kan tadi datasetnya itu dibagi menjadi data latih dan data uji. Dia kan tadi menggunakan train test split. Jadi datasetnya itu dibaginya itu berdasarkan train test split. Kemudian dari hasil pembagian, data menunjukkan bahwa terdapat 105 data latih dan 45 data uji yang akan digunakan pada tahap pelatihan dan evaluasi model. Selanjutnya, setelah proses kita akan membangun model neural network. Jadi, setelah proses processing setelah selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membangun model artificial neural network, di mana dia akan menggunakan keras sequential model. Jadi model ini terdiri dari beberapa layer neuron yang akan mempelajari pola dari data. Jadi pada model ini bisa kita lihat bahwa hidden layer dengan fungsi artificial ReLU, sedangkan pada output layer digunakan fungsi aktivasi softmax karena dataset memiliki lebih dari 2 kelas. Jadi setelah model dibangun, langkah berikutnya adalah melakukan proses komplikasi model dengan menentukan optimizer, fungsi loss, serta metric evaluation. Jadi dari struktur model dapat dilihat bahwa jaringan syaraf terdiri dari layer utama dengan total 165 parameter yang dapat diuji. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke melatih model. Jadi setelah model selesai dikomplikasi, langkah selanjutnya kita akan melatih model dengan proses pelatihan model menggunakan data latih yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi proses pelatihan dilakukan selama 100 kali, 100 epoch dengan batch size 32, serta menggunakan validation split sebesar 0,2. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model. Jadi setelah proses pelatihan selesai dilakukan, langkah terakhir adalah mengevaluasi performa model menggunakan data uji. Jadi evaluasi dilakukan menggunakan classification report dan confusion metric. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sekitar 0,84% pada data uji. Jadi confusion metric menunjukkan bagaimana model memprediksi masing-masing kelas pada data set iris. Selanjutnya ada visualisasi hasil pelatihan model. Jadi setelah proses pelatihan dan evaluasi, kita akan membuat gambar visualisasi. Jadi ini merupakan import matplotlib untuk menunjukkan gambarnya nanti. Jadi setelah selesai pengambilan datanya atau importnya, akan dihasilkan proses pelatihan model. Jadi data tersebut kemudian digunakan untuk membuat grafik perkembangan performa model pada setiap epoch. Jadi bisa kita lihat pada gambar di atas. Gambar pertama ini menunjukkan perkembangan training, accuracy, dan validation accuracy selama proses pelatihan model. Jadi dari grafik tersebut dapat dilihat bagaimana model belajar dari data pada proses epoch serta bagaimana performa
terhadap validasi. Gambar kedua ini bisa kita lihat perubahan nilai training loss dan validation loss selama proses pelatihan. Jadi nilai loss yang semakin menurun menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mempelajari pola pada data. Yang terakhir, melalui visualisasi ini dapat dianalisis apakah model mengalami underfitting, overfitting, atau sudah berada pada kondisi pembelajaran yang optimal atau enggak. Jadi sekarang kita masuk pada tugas. Jadi di sini kami disuruh untuk tugas dari tabel percobaan di atas, kita menyimpulkan apa hubungan dan keterkaitan yang didapatkan dari nilai training accuracy dan validation accuracy. Di sini, berdasarkan hasil eksperimen yang telah saya lakukan, dengan berbagai kombinasi fungsi aktivasi, epoch, batch size, dan validation split, dapat disimpulkan beberapa hubungan antara training akurasi dan validation akurasi sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh epoch terhadap akurasi. Jadi semakin besar nilai epoch, maka model memiliki kesempatan belajar lebih lama daripada data training. Hal ini biasanya menyebabkan training akurasi meningkat karena model semakin menyesuaikan parameter bobotnya. Namun, peningkatan epoch tidak selalu meningkatkan validation accuracy secara signifikan. Jadi, jika epoch terlalu besar, model dapat mengalami overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan diri dengan data training tetapi kurang baik dalam memprediksi data baru. Yang kedua, pengaruh batch size terhadap akurasi. Jadi, batch size di sini menunjukkan jumlah data yang diproses dalam satu iterasi pelatihan. Pertama, batch size kecil atau 32, biasanya dia akan menghasilkan pembelajaran yang lebih stabil dan mampu menemukan pola yang lebih baik. Kedua, ada batch size dengan lebih besar atau 64, membuat proses training lebih cepat, tapi terkadang kurang optimal dalam menemukan pola yang kompleks. Yang ketiga, ada pengaruh validation split. Jadi, validation split menentukan berapa persen data training yang digunakan untuk validasi. Jadi, yang pertama ada validasi split yang besar atau 0,2. Dia akan memberikan evaluasi model yang lebih stabil karena lebih banyak data yang digunakan untuk validasi. Yang kedua ada validation split lebih besar atau 0,9. Jadi di sini dia lebih banyak data digunakan training sehingga training accuracy bisa lebih tinggi, tetapi evaluasi model bisa lebih sedikit representatif. Yang terakhir ada pengaruh fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi sangat memengaruhi performa neural network. Jadi yang pertama ada ReLU, biasanya menghasilkan performa yang lebih baik dan proses training lebih cepat karena mampu mengatasi masalah finishing gradient. Yang kedua ada sigmoid, dia cenderung menghasilkan learning yang lebih lambat karena output terbatas antara 0 dan 1 dan seiring mengalami vanishing gradient. Yang ketiga ada TAN, dia memiliki performa lebih baik daripada sigmoid karena output berada pada rentang -1 sampai 1 sehingga gradient lebih stabil. Soal B, jelaskan pengaruh setiap parameter yang digunakan untuk struktur neural network. Jadi, di sini saya sudah membuat tugas untuk solver. Jadi, di sini kita disuruh untuk meng- meng- menemukan total menemukan final training accuracy dan final validation accuracy. Jadi, ketika saya mencoba satu, sudah dapat semua. Bisa kita lihat di laporan saya. Saya akan menunjukkan laporan saya. Berikut adalah laporan saya di bagian tugas. Saya sudah membuat dalam bentuk tabel, bisa dilihat seperti berikut. Saya sudah membuat semua percobaannya, jadi penjelasannya ada di atas ini. Penjelasannya ada seperti berikut, ada fungsi activation atau activation function, ada epoch, ada batch size, dan yang terakhir ada validation split. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.